Aku resign. Aku resign. Siapa? Aku Iya, kamu siapa? otakmu. Terus kenapa kamu ada di sini? Ya karena kamu sedang menggunakan saya. Saya Iya, kok formal? ini urusan urusan profesional. Terus maksud kamu bilang resign itu resign dari mana? Jadi kamu Kamu gimana sih? justru itu. Gue sudah terlalu lama bekerja di sini. Bekerja di sini? Apaan sih? Jadi kepalamu. Ya kan emang kerjaan kamu mikir nggak sih? Betul. Terus masalahnya apa? Beban kerja. Iya, Emang kamu ngapain aja? mikir. Ya itu kerjaan kamu. Tapi kerjanya saya mikirnya 24 jam. Bukannya otak emang gitu ya, harus hidup 24 jam. Nah, saya tidak berkeberatan mikir. Saya keberatan mikir hal yang sama berulang-ulang karena kamu tidak pernah mengambil keputusan. Contohnya, Kemarin malam, emang kenapa kamu? jam 11 kamu bilang, besok pagi mulai skripsi. Iya, terus Jam 11 lewat 5, kamu bilang kalau mulai dari bab 1 atau bab 2. iya, terus Jam 11.20, kamu bilang, judulku sebenarnya kurang bagus gimana. Jam 12, kalau dosen nggak setuju gimana. Jam 1 nih, teman-temanku sudah banyak yang sidang. udah, stop. Jam 2, kayaknya aku nggak akan lulus. Udah deh, stop. Gak usah dilanjutin. Jam 3, besok aja mulai. Iya, emang aku bilang Nah, saya yang lembur, kamu tidur. udah, oke. Oke deh. Tapi masa sampai resign sih? Ya sudah saya pikirkan matang-matang Kapan? 3 minggu yang lalu. Hmm. Iya, Ya terus kalau udah dipikirin 3 bulan yang lalu, kenapa belum bilang sekarang? ya karena menunggu waktu yang pas gitu. Kenapa hari? Karena hari ini kamu bilang hari ini kita produktif. Terus, Saya tahu itu kalimat pembukaan menuju kegagalan, kok kamu pesimis sih? bukan pesimis. Terus, Data historis. kamu nyatet. Kan saya kan otak. Saya ingat semuanya. Kalau emang kamu mau resign, mana surat? Ada, Gimana? jadi kepala lu lah. Ya, saya kan nggak bisa lihat. Nah, itulah masalah pertanyaan pertama. Kamu tinggal di sini, tapi tidak pernah membaca isi rumah sendiri. Oh, jadi makin dalam ya. Ya, saya udah emosional. Emang surat resign isinya apa sih? Ada beberapa poin sih. Coba dibaca. Poin pertama itu, beban kerja tidak sesuai dengan kapasitas manajemen. Maksudnya gimana? Ya, kayak lu tuh memberikan syarat terlalu banyak pekerjaan sekaligus. Contohnya, Kamu mau saya memikirkan skripsi sambil memikirkan masa depan.
sambil memikirkan karir, sambil memikirkan uang, sambil memikirkan teman yang sudah sidang, sambil memikirkan dosen belum membalas chat, sambil memikirkan kenapa mantan-mantanmu tiba-tiba upload cincin. Ini itu kan gak ada hubungannya sama skripsi gak sih? Saya juga bilang begitu, tapi kamu tetap mikir. Terus poin yang kedua itu lingkungan kerja kurang kondusif. Kenapa emang? Kamu sering bekerja sambil buka HP Kan cuma sebentar. sebentar. Iya, sebentar kok. Kamu buka HP dari jam 10 lewat 3, Terus, jam 10.47, hmm, kamu masih di kolom komentar video orang yang tidak kamu kenal. itu kan riset. Riset apaan coba? Riset sosial. Tidak ada hubungannya dengan penelitianmu. Iya, siapa tahu ada. Kita nggak tahu. Tapi aku sih bukannya nggak mau ngerjain. Saya tahu, Aku juga pengennya sih cepat selesai. saya juga tahu, Aku pengen lulus. saya juga tahu, Aku pengen sudah. saya juga tahu, Aku pengen ngeliat orang tua itu bangga gitu loh sama aku. saya juga tahu. Ya, terus kenapa akunya itu selalu nggak bisa mulai? Oke, ya karena kamu takut, Apa yang aku takutin? takut salah, takut judul nggak diterima, takut proposal direvisi, takut metodemu salah, takut data nggak sesuai, ya kan? Takut dosen bertanya, terus takut nggak bisa dijawab, terus takut lihat hasil penelitian, terus takut temanmu selesai duluan, takut ternyata kamu memang belum siap. Jadi setiap kali kamu bilang aku malas, kadang sebenarnya bukan malas, kamu cuma overthinking aja gitu. Emang bedanya apa sih overthinking sama males? Ya kalau malas tuh kamu nggak mau, kalau overthinking itu kamu mau tapi semuanya itu terlihat terlalu besar sampai kamu nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Kalau itu iya sih, aku sering kayak gitu. Jadi aku itu pertama itu buka file skripsi itu aku buka, aku lihat semua bab yang ada di skripsi itu. Terus aku lihat revisi dari dosen kan. Hmm. Terus aku lihat data yang mau diolah. Itu tuh rasanya tuh kayak, ya ampun, ini kapan selesainya ya? Ya karena kamu mencoba menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Terus harus gimana emang? Ya harus satu-satu. Sesimpel itu? Secara teori iya, secara praktik kamu masih punya masalah. Memang apa masalahnya? Kamu suka bilang, Besok. nah tuh. Tapi sebenarnya aku itu nggak selalu kok bilang besok. Oh iya, Ya iya, kemarin besok. minggu lalu, Besok, bulan lalu, besok. 3 bulan yang lalu. Besok. Nah, tapi itu dia masalahnya. Ya tapi kan aku gitu kan aku punya alasan. Silakan. Ya aku gitu ya karena nunggu mood. Mood siapa? Ya mood aku lah. Mood kamu datangnya kapan emang? Hmm, ya nggak tahu. Biasa nunggunya aja. Ya makanya kamu menunggu motivasi datang baru kerja. Padahal kadang kamu harus
bekerja dulu, baru motivasi itu akan muncul. Terus berarti aku nggak boleh nunggu mood. Kalau menunggu mood, skripsimu bisa wisuda duluan. Hah, skripsiku bisa wisuda. Kalau dia punya kaki, untung dia cuma PDF. Tapi serius deh, sebenarnya aku itu sering merasa ketinggalan. Karena teman-temanmu sudah sidang. Ya iya, setiap buka media sosial pasti gitu. Kayak misal aku buka Instagram, lihat temen lagi upload story sidang. Terus lihat buka TikTok, ada yang lagi wisuda. Ada lagi buka WhatsApp, ada yang kirim undangan. Tapi akunya malah masih kirim, teman-teman ada rekomendasi jurnal nggak ya? Aku tahu sih itu. Gitu. Kadang itu aku jadi insecure. Hmm, Kayak aku itu berpikir mereka bisa, masa aku nggak bisa? kamu tahu masalahnya di mana? Gimana? Kamu membandingkan prosesmu dengan hasil akhir orang lain. Kamu lihat mereka sudah foto pakai toga, kamu nggak lihat berapa lama mereka begadang, kamu lihat mereka upload final SPD, kamu nggak pernah lihat berapa kali mereka revisi. Terus kamu lihat mereka senyum di foto, kamu nggak lihat berapa kali mereka mungkin merasa ingin menyerah. Terus jadi sebenarnya Setiap orang punya timelinenya sendiri-sendiri. ya iya, tapi tetap aja susah. Saya nggak bilang gampang, saya bilang jangan jadikan proses orang lain sebagai bukti bahwa kamu gagal. Yang itu bisa aku catat sih Gimana? di notes HP. Jangan cuma dicatat. Terus kalau nggak cuma dicatat, diapain lagi? Jadi praktekkan lah. Oke. Kalau kalau aku udah nggak boleh membandingkan, terus aku harus mulai dari mana? Pertama, tentukan satu hal yang bisa kamu kerjakan hari ini. Misalnya Baca satu jurnal. cuma satu, Satu. bukan 10. Satu. 2, Kalau sanggup dua. terus Tulis satu paragraf. cuma satu paragraf. Iya, Terus kalau satu paragraf itu bagus, lanjut. kalau misal jelek, Ya diperbaiki. kalau bagus dilanjut, kalau jelek diperbaiki, terus kalau bingung, Ya tanya. kalau takut, Tetap mulai. oke, kita mulai sekarang aja. Nah, Mulai sekarang, buka laptop. nah, Terus aku mau buka file skripsi, bagus. terus lanjut mulai bab 1,